Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam dan sumber rujukan utama membahas berbagai hal dalam kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran juga syarat dengan keterangan-keterangan ilmu pengetahuan. Salah satu pengetahuan yang diterangkan Al-Quran adalah makhluk halus, baik malaikat, jin, hingga setan. Ketiga makhluk tersebut ditulis oleh pakar tafsir Al-Quran Muhammad Quraish Shihab dalam ketiga bukunya tentang malaikat, jin, dan setan dalam Al-Quran. Dalam buku tentang malaikat tersebut, Quraish Shihab berupaya menerangkan bahwa hanya orang-orang istimewalah yang dapat merasakan langsung kehadiran malaikat. Hal ini terjadi ketika Muhammad yang saat itu berumur 40 tahun merasakan kehadiran makhluk saat dirinya berkontemplasi di Gua Hiro. Saat itu malaikat Jibril menghampiri Muhammad dengan membawa wahyu pertama dari Allah. Adapun tentang makhluk bernama jin ini, Quraish Shihab menjelaskan bahwa jin secara harfiah bermakna sesuatu yang tersembunyi. Makna tersebut menunjukkan bahwa jin merupakan makhluk halus. Sifat halusnya jin bisa menyerupai manusia secara fisik. Namun manusia sendiri tidak bisa melihat jin secara kasat mata, kecuali diterangkan oleh Quraish Shihab orang tersebut mempunyai kemuliaan dan keistimewaan. Salah satu dasar pokok keimanan seorang muslim ialah percaya pada hal-hal gaib. Sesuatu yang gaib ini merujuk pada sesuatu yang tidak terjangkau oleh panca indera, baik disebabkan oleh kurangnya kemampuan maupun oleh sebab-sebab lainnya. Perihal gaib, Quraish Shihab menerangkan bahwa banyak hal gaib bagi manusia serta beragam pula tingkat kegaibannya. Pertama, ada gaib mutlak yang tidak dapat terungkap sama sekali karena hanya Allah yang mengetahuinya. Contoh kematian. Kedua, gaib relatif. Sesuatu yang tidak diketahui seseorang tetapi bisa diketahui oleh orang lain. Contoh ilmu pengetahuan, makhluk halus, dan lain-lain. Istilah jin dalam Al-Quran berarti yang tersembunyi dan tertutup. Quraish Shihab mengungkapkan sejumlah akar kata yang sama, diantaranya majnun atau manusia yang tertutup akalnya, janin atau bayi yang masih dalam kandungan karena ketertutupannya oleh perut ibu, al-junnah atau perisai karena ia menutupi seseorang dari gangguan. Lalu junnah, orang munafik menjadikan sumpah untuk menutupi kesalahan dan menghindar dari kecaman dan sanksi. Lalu janan atau kalbu manusia karena ia dan isi hati tertutup dari pandangan serta pengetahuan. Dilihat dari perspektif linguistik atau kebahasaan, bisa dipahami bahwa jin merupakan makhluk halus yang tersembunyi karena tertutup. Tersembunyi dan tertutup ini bukan berarti sama sekali tidak terlihat karena gaibnya relatif. Sebagian orang bisa melihat jin karena keistimewaan yang dimilikinya. Biasanya manusia yang dekat dengan Allah karena akhlak dan ilmunya. Quraish Shihab mengungkapkan pendapat Ibnu Sina dalam risalahnya menyangkut definisi berbagai hal, menyebutkan bahwa jin adalah binatang yang bersifat hawa yang dapat mewujud dalam berbagai bentuk. Pendapat Ibnu Sina tersebut diterjemahkan oleh Fakhruddin Ar-Razi bahwa definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Sina hanyalah penjelasan tentang arti kata jin. Sedangkan jin itu sendiri tidak memiliki eksistensi di dunia nyata. Para filsuf penganut pendapat di atas berdalih bahwa jika jin memang ada wujudnya, ia tentu mengambil bentuk makhluk halus atau kasar.
Dalam hal ini, Quraish Shihab mencatat bahwa ketika seseorang menyatakan bahwa jin adalah makhluk halus, maka kehalusan yang dimaksud tidak harus dipahami dalam arti hakikatnya demikian. Tetapi penamaan itu ditinjau dari segi ketidakmampuan manusia untuk melihatnya. Jika demikian, bisa jadi jin merupakan makhluk kasar, tetapi karena keterbatasan mata manusia, maka ia tidak terlihat. Jadi bahasa manusia menamakannya sebagai makhluk halus. Pandangan kedua ialah pakar-pakar Islam yang justru sangat rasional tidak mengingkari bahwa ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang jin, tetapi mereka memahaminya tidak dalam pengertian hakiki. Paling tidak ada 3 pendapat yang menonjol dari kalangan ini menyangkut hakikat jin. Pertama, memahami jin sebagai potensi negatif manusia. Karena menurut pandangan ini yang membawa manusia pada hal-hal positif ialah malaikat, sedangkan jin dan setan sebaliknya. Pandangan ini juga menilai bahwa jin tidak memiliki wujud. Kedua, memahami jin sebagai virus dan kuman-kuman penyakit. Namun, pandangan ini mengakui eksistensi jin. Ketiga, memahami jin sebagai jenis makhluk manusia liar yang belum berperadaban. Dari ketiga pandangan tersebut, sekilas bisa dipahami bahwa jin merupakan makhluk yang mewujud pada sesuatu. Namun, keberadaan jin sendiri diterangkan dalam Al-Quran, bahwa Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 51. Karena diciptakan, tentu wujudnya ada. Perbedaannya ialah manusia diciptakan dari unsur tanah, sedangkan jin diciptakan dari api. Menurut Quraish Shihab, iblis dalam Al-Quran diterangkan dari jenis jin. Namun demikian, iblis maupun setan mempunyai karakteristik tersendiri, sehingga tidak semua makhluk jin adalah iblis ataupun setan. Lalu, apa sih pentingnya manusia memahami makhluk halus secara umum? Selain karena dorongan keimanan terkait makhluk gaib, jin dan makhluk halus lainnya juga menunjukkan kepada manusia bahwa mereka bukan makhluk satu-satunya di alam semesta ini. Istilah jin dalam Al-Quran berarti yang tersembunyi dan tertutup. Quraish Shihab mengungkapkan sejumlah akar kata yang sama. Di antaranya majnun atau manusia yang tertutup akalnya. Lalu janin, bayi yang masih dalam kandungan karena ketertupannya oleh perut ibu. Lalu al-junnah, perisai karena ia menutupi seseorang dari gangguan. Lalu junnah, orang munafik menjadikan sumpah untuk menutupi kesalahan dan menghindar dari kecaman dan sanksi. Lalu janan, kalbu manusia karena ia dan isi hati tertutup dari pandangan serta pengetahuan. Nah, baik teman-teman, itulah tadi video dari penjelasan makhluk jin dalam Al-Quran. Sampai jumpa di video berikutnya.